Assalamualaikum. Wilujeng sumping deui di channel abdi. Yang pertama, kalian harus percaya diri dan berani. Kendalikan rasa malu ya. Jadi percaya diri ini juga bisa dibilang sifat yang paling dasar yang wajib dimiliki oleh seorang aktris dan aktor ya. Rasa percaya diri ini juga bisa dibilang kunci utama yang bisa membuka kemampuan kita dalam berakting gitu. Jadi ya percuma kalau kita punya kemampuan acting tapi kita merasa agak pede, merasa agak berani untuk melakukan actingnya ya iyalah gak akan bisa. Sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa menjadi seorang aktris dan aktor gitu. Paling misalnya cuma ngehayal jadi artis doang gitu kan. Ya kesimpulannya ya kalau kita masih malu-malu dan gak mau berusaha untuk bisa pede ya udah gak usah mau jadi artis gitu ya. Terus yang kedua, harus rela kelihatan jelek ya. Jadi kalau gak mau kelihatan jelek ya gak usah mau bisa acting, gak usah mau jadi artis dan aktor gitu. Karena kan kita harus memerankan berbagai karakter dan adegan. Jadi tentunya kita harus berekspresi yang berbeda-beda ya. Mau itu ekspresinya kelihatan jelek atau cakep ya kita harus mau gitu ya. Misalnya nih kita memerankan peran orang gila, kan biasanya orang gila itu berpenampilan jelek ya, terus badannya bau, kotor ya, pokoknya kelihatan gak terurus gitu. Nah, kita harus rela lah kelihatan jelek karena biar natural gitu kelihatannya, biar totalitas gitu. Terus adegan ngeden dan adegan kesakitan itu kan biasanya ekspresinya itu kan harus nyengir ya. Nah rata-rata kalau orang yang baru belajar acting itu mereka itu suka malu gitu kelihatan jelek, terutama dalam berekspresi nyengir gitu. Mereka itu gak mau gitu karena kan kelihatan jelek. Nah, seharusnya gak boleh gitu ya, karena dalam berbagai adegan itu tentu kondisinya kan berbeda-beda ya, jadi ekspresinya juga berbeda-beda pula gitu. Terus yang ketiga, jangan takut kelihatan salah dan dinilai salah ya. Karena kan kita baru belajar acting ya, jadi kesalahan itu ya bisa dimaklumi. Bukan cuma dimaklumi oleh sutradara dan guru acting ya, tapi oleh siapapun itu, karena kita kan baru belajar gitu. Orang-orang juga pastinya memaklumi lah. Terus jangan takut dibully ya, harus tetap pede, gak boleh berpikiran negatif. Jangan takut dihujat sama orang-orang karena acting kita itu jelek ya. Terus jangan malu, tapi harus tetap pede ya. Terus yang keempat, jangan ragu untuk melakukan ide, karena ide itu adalah suatu rezeki yang menurut aku.
kadang ide itu suka muncul tiba-tiba gitu, tanpa diundang, tanpa dicari. Tapi kita itu jangan mengabaikan ide itu. Jangan berpikiran bahwa ide yang muncul itu adalah ide yang konyol, receh, atau apalah gitu yang kalian pikir itu kalau ide itu dilakukan itu bisa malu-maluin gitu. Nah, jangan sampai itu diabaikan ya. Kalau menurut aku ide itu kayak durian runtuh gitu, rezeki yang gak terduga-duga. Kan datangnya itu suka secara tiba-tiba tanpa kita cari malah. Justru kalau ide itu kita cari malah kita yang pusing ya kan. Nah, makanya selagi ide itu muncul secara agak sengaja ya, kita jangan mengabaikannya. Kita harus tulis dulu lah, minimal tulis dulu di dalam buku diary kalian gitu. Karena kan bisa jadi ide itu bisa berguna buat kalian di kemudian hari. Kalau mengabaikannya, siapa tahu nanti kalian akan merasa menyesal ya, karena udah menyia-nyiakan ide yang berharga tersebut gitu. Nah, maksudnya ide di sini itu ide buat bikin konten acting ya. Nah, konten acting yang diupload di sosial media ya biasanya itu konten acting itu tentu bisa berguna untuk membangun personal branding kalian sebagai seorang aktris dan aktor ya. Dan konten acting itu juga bisa jadi bahan untuk kalian ketika kalian itu mengikuti casting ya. Karena bisa aja sutradara, caster, atau astrada, bahkan produsernya juga bisa aja melirik sosial media kalian ya. Nah, kalau di sosial media kalian itu ada konten-konten acting kalian, maka bisa aja mereka mengevaluasi konten-konten acting kalian ya. Dan itu juga bisa jadi bahan pertimbangan mereka supaya kalian itu bisa diterima di PH-nya tersebut begitu. Ya, bisa jadi itu jadi bahan pertimbangan untuk kalian bisa dilibatkan dalam film produksinya. Gitu ya. Terus yang kelima, harus berani meminta kritik dan saran ya. Jadi jangan cuma maunya dipuji aja, jangan cuma mau menerima testimoninya aja gitu, tapi juga harus menerima kritik dan sarannya juga ya. Boleh meminta kritik dan saran sama siapapun, gak cuma sama guru acting aja, tapi orang awam juga bisa mengkritik dan memberi saran ya. Karena jangan salah, orang awam itu juga pandai menilai acting para aktor dan aktris ya. Walaupun mereka itu gak punya basic acting, walaupun mereka itu gak bisa mencontohkan atau mempraktekkan cara acting yang benar itu gimana, tapi mereka bisalah menilai acting para aktor dan aktrisnya. Jadi kalau cuma dapat testimoni atau pujian ya, itu bisa buat hati kita itu cepat puas dan malas belajar gitu. Jadinya kan wawasan kita itu jadi sempit, ilmu acting kita itu jadi gak berkembang gitu, gak ada progres sedikit pun. Jadi kesimpulannya, kritik dan saran ini benar-benar sangat bermanfaat ya. Gak boleh merasa takut dikritik ya, gak boleh sakit hati dikritik juga,
karena itu disertai dengan saran yang bermanfaat. Jadi gak boleh takut dikritik ya, justru kritik itu sangat berguna bagi kita, sangat bermanfaat ya. Terus yang keenam, sering berlatih dan belajar acting ya. Tentu kalian udah pada tahu dengan istilah bisa karena terbiasa ya kan. Dan bisa karena terbiasa itu emang benar-benar terbukti nyataannya ya, bukan cuma omong kosong atau bullshit. Kalau kalian misalnya ikut sanggar atau komunitas acting ya, mungkin belajarnya itu seminggu sekali, nah itu sebenarnya gak cukup. Jadi kalian itu harus tambah latihannya itu di rumah. Kita itu harus latihannya sering mungkin biar kemampuan acting kita itu semakin terasa dan semakin matang gitu. Jadi latihannya itu bukan cuma seminggu sekali ya. Nah, latihan di rumah itu dengan menerapkan ilmu acting yang telah kalian pelajari di sanggar atau komunitas acting yang kalian ikuti gitu. Nah, terus yang ketujuh nih, yang terakhir, yaitu harus terus lakukan riset atau eksplorasi ya. Maksudnya riset di sini itu untuk memerankan suatu tokoh ya, biasanya disebut pendalaman karakter. Misalnya kalian dapat peran sebagai seorang dokter, nah jadi lebih bagus risetnya itu secara langsung, yaitu dengan cara observasi atau mewawancarai seorang dokter yang sesungguhnya gitu, maksudnya dokter yang asli gitu. Biasanya pendalaman karakter itu kita harus meneliti soal karakter tokoh tertentu. Nah, dalam hal ini tokoh dokter ya, harus mendalami tokoh dokter itu gimana, gestur dokter itu biasanya gimana, terus tata bahasanya itu harus gimana. Kan biasanya dokter itu punya tata bahasa yang khas ya, yang beda lah. Bahkan pola hidupnya seorang dokter itu gimana, kita itu harus tahu gitu. Biasanya kan seorang dokter itu punya tata bahasa tertentu dalam berkomunikasi. Bagaimana cara dokter itu berkomunikasi dengan pasiennya dan juga dengan teman sejawatnya, ya pasti itu berbeda lah ya. Tata bahasanya pasti beda. Nah, kita itu harus tahu tata bahasa seorang dokter itu gimana itu. Materinya juga kita harus betul-betul paham ya. Jangan sampai kita gak memahami materi medisnya itu. Kalau kita gak paham ya, kita tentu bisa menyesatkan penonton dengan ilmu medis yang salah gitu. Nah, tentu riset untuk pendalaman karakter ini sangat penting untuk aktris dan aktor ya, biar aktingnya itu kelihatan natural dan biar terkesan bisa memerankan tokoh tertentu dengan secara manusiawi ya, dan biar bisa benar-benar menjiwai gitu. Nah, udah sekian ya, itu menurut aku pribadi. Kurang lebihnya aku minta maaf. Kalau kalian ingin menambahkan atau menanggapi ya silakan. Tentu aku bisa menerimanya dengan senang hati. Apalagi kalau kalian memberikan saran, ya saran apa aja. Misalnya aku harus bahas soal ini, tentu aku bisa menerimanya dengan senang hati. Nah, sekian videoku kali ini. Semoga materi yang udah aku sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi kalian. Tunggu materi selanjutnya yang akan aku bahas di video berikutnya ya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.